Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fitriani, nomor BP 2011-03-2010 dari kelas 1 PIR. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aliran mantap pada saluran terbuka. Aliran terbuka adalah aliran fluida yang terbuka atau terekspos langsung ke atmosfer. Oleh karena itu, aliran terbuka tidak pernah mengisi penuh medium saluran yang dilewati. Berbeda dengan aliran tertutup atau terkompresi, aliran tertutup hanya melibatkan cairan saja. Contohnya seperti danau, sungai, laut yang terekspos langsung terhadap udara bebas. Aliran terbuka hanya digerakkan oleh gaya gravitasi secara alami, berbeda dengan aliran tertutup yang bisa digerakkan oleh perbedaan tekanan atau gravitasi. Klasifikasi aliran terbuka. Poin pertama yaitu aliran seragam atau uniform flow. Disebut seragam apabila kedalaman alirannya dan kecepatan rata-ratanya tetap konstan. Jika tidak, maka disebut aliran tak seragam. Poin kedua, aliran tak seragam atau non-uniform flow. Kebalikan dari aliran seragam, jadi kedalaman aliran ini berbeda-beda di sepanjang arah alirannya. Begitu juga kecepatan rata-ratanya. Aliran tak seragam dibagi menjadi dua, yaitu satu, aliran berubah cepat atau rapidly varied flow. Disebut demikian jika kedalaman alirannya berubah dengan sangat cepat dalam jarak yang relatif singkat. Yang kedua, aliran berubah beraturan atau gradually varied flow. Disebut demikian jika kedalaman alirannya berubah beraturan dalam jarak yang panjang. Di bawah ini merupakan gambar dari uniform flow atau aliran seragam. Y yang merupakan tinggi sama dengan Yn yaitu konstan, V juga konstan, maka setiap aliran tersebut jika konstan maka disebut dengan aliran seragam atau uniform flow. Selanjutnya, laminar dan turbulen pada saluran terbuka. Terdapat beberapa rumus, yaitu yang pertama angka Reynolds. Rumusnya ialah Re sama dengan Rho kali V kali RH per nu sama dengan V kali RH per viskositas V. Selanjutnya radius hidrolik RH sama dengan AC per P dan diameter hidrolik DH sama dengan 4 AC per P sama dengan 4 RH. Keterangannya Rho sama dengan massa jenis fluida, V kecepatan aliran fluida, nu viskositas dinamik, V kecil viskositas kinematik, AC luas penampang saluran, P keliling permukaan basah. Klasifikasi angka Reynolds pada aliran terbuka sedikit berbeda jika dibandingkan dengan angka Reynolds pada aliran tertutup. Angka Reynolds pada aliran terbuka lebih kecil karena menggunakan radius hidrolik, tetapi pada aliran tertutup menggunakan diameter hidrolik yang 4 kali lebih besar dari radius hidrolik. Aliran laminar pada aliran terbuka Re kecil dari 500. Aliran transisional pada aliran terbuka 500 kecil dari Re kecil dari 2500, sedangkan pada saluran tertutup kecil dari 4000. Berikut contoh pengukuran radius hidrolik, beberapa gambar penampang beserta dengan rumus-rumusnya. Selanjutnya, kecepatan gelombang dan angka flow D. Kecepatan gelombang yaitu rumusnya V sama dengan akar dari G kali Y, di mana V adalah kecepatan gelombang aliran fluida, G adalah akselerasi gravitasi, dan Y adalah kedalaman aliran. Aliran terbuka juga diklasifikasikan menjadi aliran subkritis, kritis, dan superkritis, tergantung kepada nilai angka flow D yang muncul. Angka flow D Fr sama dengan V per akar dari G kali Y. Kedalaman kritis Fr sama dengan 1, rumusnya Yc sama dengan V kuadrat per G. Aliran subkritis atau aliran tenang Fr-nya kecil dari 1. Aliran kritis Fr-nya sama dengan 1. Sedangkan aliran superkritis atau aliran cepat Fr-nya besar dari 1. Di bawah ini merupakan gambar dari aliran subkritis dan superkritis aliran. Contoh soal: sebuah gelombang diawali di dasar laut dari sebuah hentakan ketika terjadi gempa bumi. Jika kedalaman laut tersebut sekitar 2 km dan massa jenis dari air lautnya adalah 1,2
0,3 kg per meter kubik. Tentukan kecepatan rambat dari gelombang ini. Solusinya, kecepatan gelombang permukaan ditentukan dengan formula V sama dengan akar dari G kali H, yaitu akar dari 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 200 meter sama dengan 140 meter per sekon. Dengan catatan, kecepatan gelombang tergantung dari kedalaman airnya, dan kecepatan gelombang bertambah ketika kedalaman air bertambah. Yang kedua, sebuah gelombang air muncul dalam sebuah kanal yang cukup besar. Tentukan kecepatan gelombang kecil dari aliran tersebut jika kedalamannya adalah A 25 cm dan B 80 cm. Apa yang terjadi jika cairannya diganti dengan minyak? Solusinya, yang A, V sama dengan akar dari G kali H, yaitu akar dari 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,25 meter, hasilnya 1,57 meter per sekon. Yang B, V sama dengan akar dari G kali H, yaitu akar dari 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,8 meter, hasilnya 2,8 meter per sekon. Jika cairannya diganti dengan minyak, maka hasilnya tidak akan berubah karena kecepatan gelombang hanya bergantung pada kedalaman cairannya. 3. Air pada temperatur 15 derajat Celcius mengalir secara seragam di dalam kanal persegi 4 dengan lebar 2 meter pada kecepatan rata-rata 1,5 meter per sekon. Jika kedalaman airnya 24 cm, tentukan apakah alirannya subkritis atau superkritis. Solusi, angka Froude-nya adalah Fr sama dengan V per G akar dari G kali Y, yaitu 1,5 meter per sekon per akar dari 9,81 per S kuadrat dikali 0,24 meter, hasilnya 0,978. Karena angka Froude kurang dari 1, maka alirannya subkritis. Selanjutnya, soal mengenai angka Froude yang menyatakan aliran superkritis. Soal selanjutnya, soal tentang mencari apakah alirannya laminar atau turbulen, dan apakah alirannya subkritis atau superkritis. Materi selanjutnya tentang menentukan debit pada saluran segi 4 dengan rumus Cauchy. Contoh soalnya, jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001 dan koefisien Cauchy atau C adalah 45, hitung debit aliran atau Q. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung luas penampang basah atau A. A sama dengan B kali Y, yaitu 2 kali 1,2, hasilnya 2,4 meter kuadrat. Langkah kedua, menghitung keliling basah atau P. P sama dengan B tambah 2 kali Y. 2 tambah 2 kali 1,2, hasilnya 4,4 meter. Langkah ketiga, menghitung jari-jari hidrolis. R sama dengan A per P. R yaitu 2,4 meter kuadrat per 4,4 meter, hasilnya 0,545 meter. Langkah keempat, menghitung kecepatan aliran V dengan persamaan Cauchy. V sama dengan C kali R setengah kali S setengah, yaitu 4 kali 0,545 dikali setengah dikali 0,001 setengah, hasilnya 1,051 meter per sekon. Langkah terakhir, menghitung debit aliran atau Q. Q sama dengan V kali A, yaitu 1,051 kali 2,4, hasilnya 2,522 meter kubik per sekon. Selanjutnya, menentukan debit pada saluran trapesium dengan rumus Cauchy.
Rumus yang digunakan hanya berbeda pada langkah 1 dan 2, yaitu A sama dengan B tambah MY dikali Y. 2 tambah 1 kali 1,2 kali 1,2 hasilnya 3,840 meter kuadrat. Dan langkah kedua yang dalam menghitung keliling basah, rumusnya P sama dengan B tambah 2Y dikali akar dari 1 tambah M kuadrat, yaitu 2 tambah 2 kali 1,2 kali akar dari 1 tambah 1 kuadrat. Hasilnya 5,394 meter. Pada menentukan debit pada saluran dengan segi 4 dengan rumus Manning mempunyai kesamaan dalam mencarinya di rumus dengan rumus pada segi 4 dengan rumus Cauchy. Selanjutnya, menentukan debit saluran trapesium dengan rumus Manning juga memiliki kesamaan dalam mencari hasil dengan saluran trapesium dengan rumus Cauchy. Yang terakhir, menentukan dimensi ekonomis saluran segi 4. Yang diketahui Q sama dengan 18 meter kubik per sekon, V sama dengan 1,6 meter per sekon, dan N 0,020. Yang ditanya dalam penampang ekonomis, lebar dasar saluran atau B, tinggi aliran atau Y, dan kemiringan dasar saluran atau S. Berikut cara menghitungnya. Yang pertama, menghitung luas penampang basah atau A. Q sama dengan V kali A sama dengan Q per V, yaitu 18 per 1,6, hasilnya 11,250. Selanjutnya, persyaratan penampang ekonomis. B tambah MY sama dengan 2Y akar dari 1 tambah M kuadrat. Keterangannya, B ialah lebar dasar saluran, Y kedalaman aliran, M kemiringan tebing, F banding H yaitu 1 banding M. Selanjutnya, untuk saluran segi 4, M sama dengan 0. B tambah MY sama dengan 2Y akar 1 tambah M2, B tambah 0 kali Y sama dengan 2Y akar 1 tambah 0 kuadrat, B sama dengan 2Y. Selanjutnya, menghitung B dan Y. A sama dengan B kali Y, 11,25, yaitu 2Y kali Y. 11 kali 25 sama dengan 2Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan 5,625. Y sama dengan 2,372 meter. B sama dengan 2,372. B sama dengan 4,743 meter. Menghitung keliling basah, P sama dengan B tambah 2Y, yaitu 4,743 tambah 2 kali 2,372, hasilnya 9,487 meter. Dan menghitung jari-jari hidrolis, R sama dengan A per P, yaitu 11,250 meter kuadrat per 9,487 meter. Hasilnya 1,186 meter. Terakhir, menghitung kemiringan dasar saluran atau S. P sama dengan 1 per N kali R setengah kali S setengah. 1,6 sama dengan 1 per 0,020 dikali 1,186 2 per 3 kali S setengah. S adalah 0,0008158. Jadi yang diketahui hasilnya dari jawaban-jawaban tersebut ialah Q adalah 18 meter kubik per sekon, V 1,6 meter per sekon, N 0,020, A 11,250 M kuadrat, Y 2,372 meter, B 4,743 meter, P 9,487 meter, R 1,186 meter, S 0,008158. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.